Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berapa banyak pun kita yang menikmati ibadah online hari ini. Saya rindu berikan senyuman yang termanis untuk kanan kiri Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dimanapun tempat kita berada hari ini, di rumah kita masing-masing, kita masih menikmati hadirat Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian GBI Pamulang 2 untuk berdoa. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, saat ini Tuhan kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Biar kami menikmati Tuhan kebaktian online pada pagi hari ini Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan terus nyata Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan, kami rindu Tuhan semakin dekat dan terus dekat Tuhan dengan-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan isi hati Tuhan. Ajar kami memahami isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan yang membawa kami Tuhan. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hey. Mari katakan sama-sama. Hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidup kami menjadi indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalam. Mari katakan sekali lagi, hadirat-Mu, oh, mengubah semua janji-Mu, merubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh, yeah. Siapkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami mau menyembah. Haleluya.
Mari katakan sama-sama sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku. Terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah damai. Mari katakan sekali lagi, hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah damai. Yesus untuk selamanya, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Haleluya. Yeay. Sungguh tak tertandingi kasih Allah. Mari kita bertepuk tangan. Sebab Dia Allah yang tak tertandingi. Sebab Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang benar-benar hidup dalam kita. Mari angkat suaramu, angkat pujian ini sama-sama. Yeah. Pada siapa kau jadi, kebuatannya yang heran. Tak ada kerjaannya yang terbesar, akan tergoyahkan semua musuh, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu, mari katakan sekali lagi, yeay. Tepuk tangan yuk sama-sama di atas kepala kita, bangkit berdiri sama-sama. Hey. Gajah siapa kau bandingkan, perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaan-Mu yang terbesar, bahkan tergoyahkan semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yeay. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Angkat tanganmu sama-sama, kita tepuk tangan di atas kepala kita. Yeay. Oh.
Mari katakan sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Yeah. 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 Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Woo! Haleluya. Haleluya. Sebentar. Di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, tertera sebentar kita akan memberikan yang terbaik juga. Kalau Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian mau memberikan sebagian dari uang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kemajuan gereja di tempat ini, di layar Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian sudah ada rekening-rekening, nomor rekening yang terpasang. Biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, biar semuanya kita pergunakan sama-sama untuk kemajuan rumah Tuhan di tempat ini. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan, satu lagi pengumuman, kita akan minggu depan kita masih akan tetap ibadah streaming seperti hari ini. Dan minggu yang pertama kembali kita akan bertemu muka lagi untuk ibadah bersama-sama. Biar kiranya ibadah kita di awal minggu nanti menjadi sukacita juga. Dan minggu depan juga pun menjadi suatu hal yang benar-benar membuat perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Biar firman Tuhan yang dibagikan oleh hambanya masing-masing, biar menjadi kekuatan bagi kita. Ku besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Ku berserah dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari katakan sama-sama sekali lagi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
segalanya bagiku. Percaya jadi wajahnya terukir dalam hidupku. Berserah di dalam kekuatan. Mari jemaat Tuhan, tak akan ku ragu, tak akan ku ragu, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kekuatanku ini. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Jadi wajahmu terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Mari katakan sekali lagi. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Terima kasih Tuhan, walaupun dalam masa-masa yang sulit yang kami masih alami dan rasakan hari-hari ini, tapi kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau senantiasa percaya sampai akhir hidup kami. Kami tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap ikut Tuhan, karena Tuhan Engkau yang sudah memberikan keselamatan bagi kami. Amin. Bapa, terima kasih, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari turunkan urapan buat kami semua. Kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Bahkan kami yang ada di ruangan di tempat ini, di rumah Tuhan. Urapan Allah ada pada kami. Urapan spesial ada pada hamba-Mu Tuhan. Supaya berita firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik Tuhan. Dan kami diberkati, kami dikuatkan dalam masa-masa sulit. Kami tetap ada dalam berkat Tuhan. Bapa, terima kasih, kami tidak izinkan roh yang bukan dari Tuhan mencuri benih firman-Mu. Kami halaukan segala kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus Allah ada bersama kami sehingga kami diberkati dan sekali lagi dikuatkan dengan firman Tuhan. Kami buka hati buat firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, haleluya. Yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah, katakan amin. Amin.
Iya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah, walaupun hari ini kita beribadah lewat online Bapak Ibu ya. Tetapi kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Biarlah hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam beberapa kali saya menyampaikan firman Tuhan. Pada beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang menghadapi pergumulan hidup. Dan saudara-saudara, hari ini saya masih ingin menyampaikan lagi dalam tema yang sama, menghadapi pergumulan hidup bagian yang ketiga. Nah, yang pertama kita sudah belajar, yang kedua kita sudah belajar, dan hari ini kita mau belajar juga bagian yang ketiga. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara pergumulan hidup, berkali-kali saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu bahwa pergumulan hidup itu harus dihadapi. Pergumulan hidup itu tidak boleh dihindari Bapak Ibu. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus melayani di dunia kurang lebih 3,5 tahun, Yesus hadapi semua pergumulan hidupnya. Sampai pada akhirnya Alkitab berkata, Yesus mati di kayu salib, Yesus hadapi, Yesus tidak hindari pergumulan hidup itu. Yesus hadapi sampai dia mati. Saudara-saudara, kita juga diajarkan oleh Alkitab bahwa sebesar apapun, seberat apapun pergumulan hidup yang kita alami, kita tidak boleh hindari. Kita harus hadapi bersama-sama Bapak Ibu. Karena saya percaya bersama dengan Tuhan pasti kita mampu melewati setiap pergumulan hidup itu. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin saya membaca satu berita yang kalau kita dengar berita ini ya menakutkan Bapak Ibu. Tentunya menakutkan bagi banyak orang ya, saudara-saudara. Kalau mungkin juga saudara-saudara membaca berita ini, judul beritanya adalah resesi ekonomi itu ada di depan mata. Ya mungkin Bapak Ibu sudah membaca berita yang saya baru sampaikan tadi. Dan juga saudara-saudara, apa yang terjadi di Singapura ya, di Singapura konon ceritanya maka resesi ekonomi itu mulai dirasakan, mulai dialami oleh masyarakat di Singapura. Dan tentunya Indonesia, berita yang Bapak Ibu mungkin juga baca, resesi itu ada di depan mata Bapak Ibu. Nah tentunya penyebabnya karena COVID-19 tadi ya, atau COVID-19 yang sementara masih dirasakan oleh banyak orang sampai hari ini. Namun saudara-saudara, persoalan apapun, pergumulan apapun, entah sakit, entah resesi ekonomi, entah kita dalam satu kesulitan yang besar, maka Bapak Ibu, semua persoalan itu kita harus hadapi bersama-sama. Kita tidak bisa menghindari. Nah untuk itu Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar kembali tentang Ayub. Bagaimana saudara-saudara ketika Ayub menghadapi pergumulan hidup yang sangat besar, berkali-kali saya sudah jelaskan kepada kita bagaimana Ayub mengalami satu persoalan yang bukan main-main, anaknya mati, karyawannya dihajar, kekayaannya habis, lalu dia sakit, lalu istrinya juga mencelah Ayub, istrinya berkata, matilah engkau Ayub, kutukilah alamu. Tentunya persoalan ini sangat hebat Bapak Ibu. Saya percaya saudara-saudara yang hadir atau yang sementara menonton acara ini, mengikuti acara ini, Bapak Ibu, persoalan kita yang kita alami hari-hari ini itu tidak ada bandingnya dengan yang dialami oleh Ayub. Nah, kita mau masuk saja pada beberapa hal penting.
Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengikuti dan kita sudah belajar bersama-sama bagaimana cara Ayub menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat. Bagian yang pertama yang kita pelajari adalah Ayub itu menghadapi masalah besar. Dengan apa? Dengan memuji Tuhan. Jadi waktu Ayub menghadapi masalah besar, pergumulan yang hebat, Alkitab berkata Ayub menghadapinya dengan memuji Tuhan. Ya. Lalu yang kedua yang kita pelajari adalah Ayub menghadapi masalah besarnya dengan apa? Dengan ucapan syukur, saudara-saudara. Kita sudah bahas bagian itu ya. Nah sekarang kita akan lanjut Bapak Ibu. Yang ketiga yang kita akan belajar dari Ayub. Bagaimana Ayub menghadapi persoalan hidup yang dia alami. Nah yang ketiga adalah bagaimana cara Ayub menghadapi pergumulan hidup saudara-saudara. Ayub menghadapi masalah besarnya dengan menceritakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Wow, saya ulang sekali lagi, ini bagian hebat Bapak Ibu. Sekali lagi ini berita hebat. Waktu Ayub menghadapi persoalan yang besar, Ayub menghadapi masalah besarnya dengan apa? Menceritakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Saudara-saudara, Ayub ini memiliki level iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini tingkat tinggi, saudara-saudara. Saya mau berkata dulu begini kepada kita semua. Untuk naik level di dalam iman Kristen kita, itu harus dipelajari Bapak Ibu. Amin. Harus dipelajari. Tidak semudah yang kita pikirkan, simsalabim, abrakadabra, lalu level rohani kita langsung tingkat tinggi, saudara-saudara. Harus dipelajari, tentunya dipelajari lewat proses kehidupan. Nah, coba kita lihat tentang bagaimana Ayub ini, saya berkata tadi, Ayub ini memiliki level iman tingkat tinggi, saudara-saudara. Nah, apa alasannya? Waktu Ayub menghadapi persoalan yang besar, tadi saya berkata justru Ayub itu menceritakan kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Bukankah ini level iman tingkat luar biasa Bapak Ibu? Nanti sebentar kita akan baca. Sebelum kita membaca ayatnya Bapak Ibu. Satu waktu ketika Ayub lagi ngobrol, lagi cerita dengan temannya yang namanya Bildad Bapak Ibu. Bildad ini adalah salah satu teman akrab daripada Ayub. Dan waktu Ayub ini lagi ngobrol, lagi cerita, lagi berbincang-bincang tentang masalah yang dihadapi oleh Ayub. Anehnya, justru Ayub, Bapak Ibu, justru menceritakan kepada Bildad tentang apa? Tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Nah kita mau baca dulu Bapak Ibu, kita mau baca dulu ya. Dalam Ayub pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub pasal 9, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang. Yang membongkar, bangkirkannya dalam murkanya. Yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan menggurung bintang-bintang dengan meterai. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Yang menjadikan bintang biduk, bintang belatik, bintang kartika, gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Ayat 10 berkata begini. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak
terbilang banyaknya. Saudara-saudara, waktu Ayub lagi cerita dengan Bildad, temannya, tentang bagaimana persoalan yang besar yang sementara dialami oleh Ayub. Bildad juga bertanya tentang Ayub, tentang keadaannya. Bildad juga bertanya tentang penderitaannya. Tetapi justru yang terjadi di dalam percakapan itu, justru Ayub menceritakan kepada Bildad, temannya itu, tentang kehebatan Allah, tentang kebesaran Allah. Saudara-saudara, biasanya kalau kita punya persoalan, ya siapapun dia, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dan juga kita yang ada di ruangan di tempat ini, di gereja kita, biasanya kalau kita punya persoalan, tentunya kita cerita kepada siapa? Kita cerita kepada teman-teman, kita cerita kepada orang-orang dekat kita, atau dengan kata lain kita lagi cerita dengan orang lawan bicara kita, saudara-saudara. Pasti kita ini lagi menceritakan, saudara-saudara, tentang apa? Kesusahan yang kita alami, tentang apa? Persoalan yang kita alami. Kita cerita Bapak Ibu kepada mereka. Nah, tentunya saudara-saudara, ketika kita menceritakan persoalan yang kita alami, tentunya kita punya harapan di sana. Iya kan, kita punya harapan. Apa harapan yang kita pengen dapatkan ketika kita lagi sharing dengan orang, ketika kita lagi cerita dengan orang tentang masalah yang kita hadapi, tentang kesusahan yang kita hadapi? Tentunya yang pertama adalah supaya kita mendapat penghiburan, kita mendapat apa? Kekuatan. Betul kan? Misalnya saudara punya persoalan yang menyedihkan hati, lalu kita curhat, ya kan? Biasanya anak-anak muda kalau punya masalah cinta, suka curhat sama temennya. Supaya apa? Temennya kasih penghiburan. Temannya bilang, udah sabarlah. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Kan kurang lebih begitu kan? Ayo kuatlah, jangan kecewa, jangan putus asa. Kita sharing dengan orang supaya kita ada kekuatan. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Kita sharing dengan orang, kita cerita masalah kita kepada orang. Supaya apa? Supaya persoalan yang kita hadapi tentunya mendapat jalan keluar Bapak Ibu. Iya kan? Supaya persoalan yang kita hadapi kita mendapat jalan keluar. Lalu apa lagi? Saudara-saudara, ketika kita sharing dengan orang, kita cerita persoalan kita dengan orang, tentunya dengan satu harapan juga supaya apa? Kita mendapat bantuan, kita mendapat apa? Pertolongan dari orang lain tentang masalah yang kita hadapi. Kan begitu. Nah, tapi saudara-saudara, lain halnya dengan Ayub Bapak Ibu. Justru yang terjadi pada Ayub, pada waktu Ayub lagi konseling dengan Bildad temannya, lagi cerita tentang kesusahannya. Justru di dalam cerita tersebut Bapak Ibu, justru Alkitab berkata Ayub menceritakan tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Seperti ayat-ayat yang kita sudah baca tadi Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, tentunya ada pelajaran penting. Bagaimana kita bisa dipulihkan Tuhan. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan. Bagaimana keadaan kita yang buruk Bapak Ibu, yang kita sementara alami, ternyata bagaimana semuanya itu bisa menjadi baik. Bagaimana nanti Allah bisa memulihkan keadaan yang begitu sulit. Ada resepnya. Resepnya adalah saudara-saudara, di tengah tekanan saudara, di tengah kesulitan yang Bapak Ibu alami, di tengah kesulitan yang juga saya alami, kita perlu menceritakan kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, di tengah apa? Di tengah persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu ini berita penting buat saya. Berita penting juga buat saudara-saudara. Kan biasanya ketika kita mengalami satu tekanan hidup, terkadang yang terjadi putus asa, kita kecewa, kita tinggalkan Tuhan, kita tidak lagi mau melayani, kita ceritakan si A, orangnya seperti ini, kita ceritakan si B, orangnya kurang ajar dan lain sebagainya, kurang kasih, kurang peduli, tidak menghargai.
Tetapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu yang saya kasihi, khususnya buat jemaat di gereja kita, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu mengalami persoalan, mari kita belajar di dalam Alkitab. Mari kita belajar firman Tuhan. Kalau saudara mengalami persoalan hidup yang sangat-sangat berat, perlu kita menceritakan bahwa Allah itu baik, Allah itu besar, Allah itu berkuasa. Karena dialah yang sudah menciptakan kita, dialah juga yang sudah menyelamatkan kita Bapak Ibu. Amin. Nah, coba kita pelajari hari ini saudara-saudara. Mengapa kita ini perlu menceritakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah di tengah-tengah persoalan besar yang kita hadapi. Saudara-saudara, kan secara manusia, ini kan tidak masuk di akal. Secara manusia ini kan berat Bapak Ibu. Masa kita punya persoalan, kita sharing dengan orang, kita lagi konseling, tapi justru malah ketika kita lagi konseling, kita sharing kepada orang, masa kita justru mau menceritakan kehebatan Allah. Padahal kita ada di dalam posisi yang sulit. Tapi mari kita mau belajar Bapak Ibu. Alkitab yang mengajarkan kita, bagaimana ketika kita dalam posisi yang sulit, justru Alkitab mengajarkan kita untuk menceritakan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk menceritakan keajaiban Allah. Kepada siapa? Kepada banyak orang Bapak Ibu. Nah, sekali lagi kita lihat. Mengapa kita perlu menceritakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah di tengah-tengah persoalan besar yang kita hadapi? Yang pertama Bapak Ibu adalah karena firman Tuhan yang mengajarkannya bahwa di tengah-tengah persoalan berat, kita tetap menceritakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Alkitab yang mengajarkan Bapak Ibu. Ketika saudara dan saya mengalami persoalan berat, tetap ceritakan Allah itu baik. Tetap ceritakan Allah itu ajaib. Tetap ceritakan Allah itu maha kuasa. Dia luar biasa. Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, saudara-saudara. Coba kita lihat. Alkitab mengatakan begini Bapak Ibu. Paulus berkata begini di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami diperbaharui dari Dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara perhatikan, waktu Paulus menulis ayat ini saudara-saudara, dan dikirimkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus itu ada di dalam masalah besar Bapak Ibu. Rasul Paulus itu ada di dalam penjara. Tetapi Alkitab berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati dalam hal apa Bapak Ibu? Dalam hal dia melayani Tuhan. Ketika dia mengalami persoalan yang berat, dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Alkitab berkata, dia tidak tawar hati. Berita Tuhan, kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, tetap dia beritakan Bapak Ibu. Bayangkan ada di dalam penjara. Lalu dia berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, kami tidak tawar hati. Saudara-saudara, bukankah banyak yang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita mengalami tekanan yang belum seberapa Bapak Ibu, saya percaya tekanan yang kita alami itu belum seberapa, tidak ada bandingannya dengan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi kita sudah tawar hati. Kita punya banyak alasan, alasan A, alasan B, alasan C, alasan D. Karena begini dan begini dan begini. Kita tawar hati, kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan pelayanan, kita jadi tidak setia ikut Tuhan. Pada akhirnya kita mengalami kekeringan rohani yang sangat luar biasa.
Kita cari kenyamanan, saudara-saudara, bagaimana supaya kita lebih nyaman dalam menjalani hidup ini. Kita cari sesuai dengan selera kita, keinginan kita, bagaimana di tempat lain saya bisa nyaman. Saudara-saudara, hal yang hebat yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus mengalami persoalan yang besar. Dia ada di dalam penjara, tapi dia berkata kami tidak tawar hati. Dalam arti yang lain, dia tetap memberitakan Tuhan. Dia tetap menceritakan kehebatan Tuhan. Karena Alkitab berkata, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi Bapak Ibu, apa kebenarannya? Kalau saudara-saudara kita tetap memberitakan firman Tuhan, kita tetap menceritakan Tuhan yang baik. Ketika kita dalam masalah besar, secara jasmani, secara lahiriah, memang hidup kita semakin merosot mungkin Bapak Ibu. Kita merasa tertekan, kita merasa terhina, kita merasa tidak dihargai. Tapi Alkitab berkata, tetapi saudara-saudara, manusia batiniah kami, artinya manusia rohani kami, saudara-saudara, ketika kita tetap menceritakan Tuhan, ketika kita tetap, saudara-saudara, memberitakan Tuhan, berkata Tuhan baik pada waktu masa-masa sulit yang kita alami, maka level rohani kita justru akan semakin naik dan bukan semakin turun, Bapak Ibu. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Kolose pasal yang pertama, Paulus juga berkata begini di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kolose pasal 1 ayat 24. Ayat ini juga ketika Rasul Paulus menuliskan ayat ini, mengirim surat kepada jemaat yang ada di Kolose, Paulus itu ada di dalam penjara. Lalu Alkitab berkata, Paulus bilang, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Paulus di dalam penjara, saudara-saudara, tapi dia berkata aku tetap bersuka cita. Karena saudara-saudara, walaupun dalam penjara, walaupun di dalam penderitaan yang sangat, Alkitab berkata dia tetap bersuka cita. Karena kenapa? Karena Paulus melihat, Paulus menilai bahwa pemberitaan firman, bagaimana Paulus menceritakan tentang kehebatan Allah, tentang kebesaran Allah, walaupun dia di dalam penderitaan, walaupun dia dalam penjara, ternyata ini menghasilkan buah kepada siapa? Kepada jemaat yang ada di Kolose, Bapak Ibu. Jadi penderitaan Paulus memberitakan Allah, mengatakan Allah itu baik, mengatakan Allah itu maha besar, itu ada buah-buahnya yang membuat dia bersuka cita. Kenapa? Karena jemaat Kolose pada akhirnya kehidupan rohani mereka bertumbuh. Jadi Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Kolose, walaupun mereka dalam penderitaan berat, harus tetap bersuka cita, harus tetap menceritakan tentang Allah, harus tetap menceritakan tentang kebesaran Allah, Bapak Ibu. Demikian juga dengan saudara dan saya harus begitu. Saudara-saudara saya berkata bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saya akan tujukan kepada diri saya sendiri. Supaya ketika saya menghadapi berbagai macam persoalan, saya saudara-saudara tetap menceritakan Allah itu baik. Saya tetap menceritakan tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah. Dan saya tidak boleh menjelekkan orang lain. Saya tidak boleh menceritakan kekurangan orang lain. Atau orang-orang yang menekan hidup saya. Atau orang-orang saudara-saudara yang tidak menghargai saya. Saya tidak boleh menjelekkan mereka. Saya harus tetap menceritakan Allah itu besar. Allah itu hebat. Maka apa yang terjadi? Baru kita akan mengalami bagaimana pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi. Seperti yang dialami Ayub, Bapak Ibu. Dia konseling dengan Bildad, malah justru dia ceritakan tentang Allah yang hebat. Dan Alkitab berkata dalam dalam Ayub pasal 42, justru disitulah dia apa? Dipulihkan Tuhan. Jadi salah satu kunci untuk dipulihkan Tuhan,
ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan, ceritakan tentang Tuhan yang baik, Bapak Ibu. Amin. Ceritakan Allah yang hebat kepada siapa saja. Supaya pemulihan Tuhan tetap kita akan rasakan dan kita alami dalam hidup kita. Saya mau baca lagi Bapak Ibu. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat ini penting, bagian ini saudara-saudara. Dalam 2 Korintus pasal 11. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28 berkata begini. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Hebat. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya di pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kalau Bapak Ibu membaca baik-baik ayat ini. Demi untuk memberitakan Allah, untuk mengatakan Allah itu hebat, Allah itu baik, Allah itu perkasa. Saudara-saudara, Alkitab berkata Rasul Paulus rela menderita demi jemaat. Dia ceritakan tentang Allah yang hebat kepada jemaat, walaupun dia sendiri mengalami persoalan yang hidup. Persoalan yang berat di dalam hidupnya, saudara-saudara. Nah, saya mau katakan sekali lagi kepada Bapak Ibu. Bagaimana Rasul Paulus, saudara-saudara, demi dia menceritakan kebesaran kemakuasaan Allah kepada jemaat-jemaat. Tetapi Alkitab berkata, dia tetap saudara-saudara menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara di dalam segala penderitaan hidupnya tetap menceritakan kebesaran Tuhan. Demi apa? Demi jemaat Bapak Ibu. Dia tidak takut menderita. Ini hebat, dia tidak takut menderita. Demi apa? Demi jemaat supaya jemaat itu diberkati. Jemaat itu, saudara-saudara, level iman mereka naik. Bergantung sepenuh kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dia rela dia menderita dan dia tetap memberitakan firman. Walaupun yang ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, dia begitu banyak kesulitan. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya mau berkata lagi kepada kita, mari tetap ceritakan Tuhan, tetap ceritakan Allah yang hebat, walaupun kita dalam posisi yang menderita. Satu ayat di dalam bagian ini berkata begini Bapak Ibu. Yesaya pasal 53, ayat yang ketiga. Yesaya pasal 53 ayat 3, firman Tuhan berkata begini. Ia dihina dan dihindari orang. Orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu, ini satu ayat yang luar biasa. Demi memberitakan kebesaran, kemakuasaan Allah. Tentang kasih Allah, saudara-saudara, Yesus rela mati di kayu salib. Jadi kalau saudara membaca baik-baik ayat ini, saudara-saudara, bagaimana Yesus memberitakan kasih Allah yang besar, menceritakan Allah yang besar pada saat dia menderita, saudara-saudara, di saat dia mengalami masalah, bahkan Alkitab berkata, sampai akhirnya dia mati di kayu salib, Bapak Ibu, dia menceritakan kasih Allah kepada manusia. Dia menceritakan kebaikan Allah kepada manusia. Jadi saudara-saudara, saya dan kita semua yang mendengarkan siaran ini Bapak Ibu, mari kita belajar. Tetap ceritakan Tuhan, ceritakan kebaikan Allah, walaupun kita dalam posisi yang sulit. Amin.
Tidak usah ingat kesalahan orang, tidak usah nuding orang, saudara-saudara, tidak usah menghukum orang, tidak usah kita memaki orang, saudara-saudara. Tetapi Bapak Ibu tetap ceritakan kebaikan Allah supaya menunjukkan level rohani kita, level iman kita adalah level yang berkualitas dan diperkenankan Allah di dalam hidup kita. Atau Allah berkenan di dalam hidup kita. Nah, kita lihat yang kedua, mengapa kita perlu menceritakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah di tengah-tengah persoalan yang besar yang kita hadapi. Sebagaimana Ayub sudah lakukan bagian itu tadi, saudara-saudara. Nah, saya berkata dulu begini Bapak Ibu. Ya kita lihat ya, yang kedua, ya, sebelum itu kita lihat dulu bagian yang kedua ini. Yang kedua adalah supaya orang lain itu ikut Tuhan dengan benar. Jadi saya ulangi lagi ya, mengapa kita perlu menceritakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah di tengah-tengah persoalan besar yang kita hadapi, supaya orang lain ikut Tuhan dengan benar Bapak Ibu. Kan ada banyak orang ikut Tuhan itu tidak benar Bapak Ibu kan. Nah, saya mau berkata dulu begini kepada kita. Di dalam kehidupan Kristen, saya bicara orang Kristen. Banyak orang Kristen yang mengatasnamakan ikut Tuhan, mengatasnamakan ikut Yesus. Tetapi saudara-saudara, ikut Tuhan itu tidak benar. Ikut Tuhan itu tidak sesuai dengan yang diajarkan firman Tuhan. Namanya ikut Tuhan, tetapi perilakunya setiap hari itu tidak menunjukkan orang yang ikut Tuhan, Bapak Ibu. Contohnya, ada banyak orang, ini saya berkata ada banyak orang. Ikut Tuhan hanya supaya mendapat banyak materi. Kan begitu. Ada banyak orang ikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus, supaya banyak materi. Saya mau berkata bahwa cara ini cara yang salah. Kita ikut Tuhan bukan supaya punya banyak materi. Tidak Bapak Ibu. Bagi saya materi itu bonus, saudara-saudara. Sebab Alkitab juga berjanji kalau kita ikut Tuhan, Allah akan mengimbangi berkat itu Bapak Ibu. Ya, artinya ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, Tuhan juga akan membuka jalan. Tuhan juga pasti akan memberkati kita. Ada keseimbangan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Jadi orang-orang yang ikut Tuhan itu saudara-saudara hanya untuk mendapat materi yang banyak, itu bukan ikut Tuhan dengan benar. Lalu apa lagi? Ada orang ikut Tuhan supaya apa? Tetap sehat, tidak sakit-sakitan. Itu juga salah Bapak Ibu. Kalau kita membaca tadi kan, apa yang dialami oleh siapa? Oleh Rasul Paulus. Begitu persoalan yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang dialaminya. Jadi saudara-saudara, kita ikut Tuhan bukan berarti kita ini sehat terus. Saudara-saudara, tidak akan sakit-sakitan. Justru saudara-saudara, ketika kita ikut Tuhan, ketika juga kita akan sakit atau diizinkan Tuhan untuk sakit, Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Dia akan sembuhkan kita. Nah untuk itu, jangan kita ikut Tuhan supaya sehat saja. Mencari kesehatan diri sendiri saja Bapak Ibu, tidak sakit-sakitan. Itu juga salah saudara-saudara. Lalu ada lagi yang menyedihkan Bapak Ibu ya. Orang ikut Tuhan, tapi boleh mabuk, boleh judi, boleh berzina, boleh nipu orang, dan lain-lain. Saudara-saudara. Ini kan juga cara ikut Tuhan yang tidak benar. Bukankah banyak orang Kristen yang seperti itu Bapak Ibu? Ikut Tuhan itu tidak benar. Makanya tadi saya berkata apa yang disampaikan oleh Ayub yang kita sudah baca dari awal ya. Saudara-saudara, bagaimana ketika Ayub lagi konseling, lagi sharing sama temennya yang namanya Bildad, maka justru Bildad menceritakan kepada, Ayub menceritakan kepada Bildad tentang apa? Kebesaran Tuhan. Ini tandanya, saudara-saudara, Ayub mau supaya siapa? Supaya Bildad itu kawannya itu ikut Tuhan dengan benar Bapak Ibu. Jadi saya berkata kepada kita, mari juga kita saudara-saudara ikut Tuhan dengan benar. Jadi ketika saudara punya persoalan, ceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Supaya orang lain yang tidak ikut Tuhan dengan benar, mereka boleh ikut Tuhan dengan benar. Karena memang Alkitab berkata begini di dalam Lukas pasal 9 ayat 23.
Lukas pasal 9 ayat 23, firman Tuhan berkata begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi saudara-saudara, saya mau berkata kepada kita, ikut Tuhan yang benar bukan semata-mata mencari kesenangan daging. Harus menyangkal diri, harus pikul salib. Kita harus mengalami penderitaan-penderitaan yang banyak. Termasuk apa? Kita mengalami sakit, kita mengalami apa? Kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan juga secara materi. Kita diizinkan Tuhan untuk mengalami hal itu Bapak Ibu. Tetapi bukankah Alkitab berjanji, orang yang setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh, yang ikut Tuhan dengan benar, yang kuat menghadapi persoalan hidup, Tuhan pasti tolong dan buka jalan Bapak Ibu. Saya ngalamin saudara-saudara, tekanan-tekanan yang berat yang saya alami. Tapi pada akhirnya sampai hari ini, ketika saya masuk di dalam pelayanan, saudara, saya lihat Tuhan kasih kekuatan, saya lihat Tuhan jaga, saya lihat dan saya rasakan Tuhan berkati Bapak Ibu. Saya mau juga jemaat, pelayan Tuhan di gereja kita, mari ketika saudara-saudara mengalami persoalan yang berat, tetap ceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita ikut Tuhan dengan benar. Coba kita lihat saudara-saudara. Saya mau berkata begini kepada kita. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya berkata bahwa kita harus menceritakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah ketika kita punya masalah. Jadi bagaimana orang bisa lihat ada Tuhan di dalam hidup saudara, kalau dalam persoalan kita tidak berani ceritakan tentang Tuhan. Kita tidak berani menceritakan tentang Allah itu hebat. Orang tidak akan dikuatkan, Bapak Ibu, melihat kita punya masalah, tapi kita putus asa, kita kecewa. Bagaimana kita bisa berkata kepada orang lain, saudara-saudara, Allah itu besar. Orang lain berkata, sedangkan kamu dalam keadaan kondisi yang lemah, yang putus asa. Bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan? Bagaimana orang bisa hidup ikut Tuhan dengan benar? Kalau melihat keberadaan kita yang begitu gampang kecewa dan putus asa, tidak tahan pada kondisi-kondisi yang berat. Saudara-saudara, coba kita lihat. Mazmur pasal 63, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan 4 berkata begini. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Nah, saudara-saudara, ini ada yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu. Apa yang menarik? Ketika Daud berada di padang gurun, ia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Satu penderitaan yang sangat yang dialami oleh Daud. Maka ada dua hal yang dilakukan Daud pada waktu dia mengalami masalah berat. Apa yang dilakukan Daud? Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kalau saudara membaca baik-baik ayat 3 dan ayat yang keempat, dalam Mazmur pasal 63 ayat 3 dan 4, justru Daud menceritakan tentang kebaikan Allah Bapak Ibu. Coba saudara perhatikan baik-baik ya. Ayat 3 berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil apa? Melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dan seterusnya. Jadi ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ketika Daud berada di padang gurun, dalam penderitaan yang sangat, justru Daud menceritakan tentang kehebatan Allah. Jadi saya berkata kepada kita semua, dalam penderitaan yang luar biasa, kita perlu menceritakan kehebatan Allah. Nah kita lihat dulu saudara-saudara ya. Yang kedua, dalam ayat yang kelima, Alkitab berkata, waktu Daud berada di padang gurun, dia dalam penderitaan,
justru ayat kita berkata dalam ayat yang kelima, demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku. Justru yang dilakukan Daud adalah dalam penderitaan yang sangat dia tetap memuji Tuhan. Jadi dia menceritakan kebaikan Allah dan dia juga apa saudara-saudara, dia memuji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau berkata begini kepada kita, yang dikerjakan Daud Bapak Ibu adalah kenapa dia justru dalam kesusahan besar, dalam penderitaan yang sangat, dia justru menceritakan kebaikan Allah, dia memuji Allah, supaya orang-orang yang mengikut Daud, mereka juga ikut Tuhan, mereka juga percaya Tuhan dengan apa? Dengan benar. Jadi Daud juga mengajarkan kepada orang-orang yang mengikut dia di padang gurun, yang bersama-sama dengan dia atau pasukannya, supaya juga mereka nanti tidak mencela Tuhan. Mereka ikut Tuhan apa? Dengan benar Bapak Ibu. Amin. Saudara-saudara, saya mau berkata begini kepada kita. Orang-orang yang menceritakan kebesaran Tuhan, menceritakan kemahakuasaan Tuhan di saat mengalami penderitaan hidup, di saat mengalami pergumulan. Yang pertama saudara-saudara, orang tersebut dia percaya Tuhan, saudara-saudara, dia bukan berorientasi kepada hal-hal yang lahiriah. Jadi orang yang tetap percaya Tuhan dan menceritakan Tuhan itu baik pada waktu kesusahan, kehidupan kekristenannya, kepercayaannya kepada Tuhan bukan berorientasi kepada hal-hal yang lahiriah. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, ada banyak orang ikut Tuhan cuma untuk mendapatkan hal-hal yang lahiriah, supaya kaya dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang tetap menceritakan kebesaran Allah pada waktu dia menghadapi persoalan, dia ikut Tuhan bukan hanya untuk mencari kesenangan daging semata. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau ceritakan Tuhan waktu kita menghadapi persoalan yang besar, kita ini adalah orang-orang yang ikut Tuhan dengan benar, bukan untuk mencari kesenangan daging saja, saudara-saudara. Dan saya mau berkata kepada kita, orang-orang yang demikian, saya berharap saudara ada di dalamnya, saya juga ada di dalamnya. Tujuan hidup orang-orang yang demikian adalah hanya untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau saudara menceritakan tentang keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan pada waktu kita menghadapi persoalan, itu sama dengan kita orang-orang yang hidup kita ini menyenangkan, memuliakan Tuhan. Saudara-saudara. Haleluya. Ya, saya mau baca lagi satu ayat di dalam bagian ini. Karena menarik Bapak Ibu. Sampai pemazmur berkata begini, saudara-saudara. Pemazmur berkata begini. Mazmur 42, ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau kita membaca juga ayat ini, ketika pemazmur sementara tertekan menghadapi badai hidup, justru dia berkata, berharaplah kepada Allah sebagai penolong. Artinya dalam ketika dia mengalami ketekanan hidup yang besar, dia mau menceritakan kepada orang-orang supaya apa? Tetap berharap kepada Allah. Tetap apa? Menceritakan bahwa di dalam Allah ada pertolongan, saudara-saudara. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami persoalan, tetap ceritakan kebaikan Allah. Tetap ceritakan kemahakuasaan Allah. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Yang ketiga adalah, mengapa kita perlu menceritakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah di tengah-tengah persoalan yang besar yang kita hadapi. Yang ketiga adalah, supaya orang-orang yang mengalami kesusahan diberkati dan dikuatkan. Amin. Supaya orang-orang saudara-saudara yang berhadapan dengan kita ketika mereka juga mengalami kesusahan, saudara mereka diberkati. Mereka akan melihat ada Tuhan di dalam diri saudara. Wah, kok saudara atau kita ini dalam keadaan susah, kok tetap senang saja, tetap enjoy saja. Maka orang-orang yang demikian akan bertanya, apa resepnya?
dan pada akhirnya kita bisa menceritakan tentang kehebatan Tuhan, maka mereka juga akan diberkati. Nah, makanya Rasul Paulus berkata begini, di dalam penjara, dia tulis kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ayat ini kan sudah menjadi ayat hafalan, tetapi kita pelajari lagi. Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini heran saudara-saudara, saya heran membaca ayat ini. Ketika dia ada di dalam penjara, justru dia bilang kepada jemaat yang ada di Roma bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan di sana dikatakan kebaikan. Jadi waktu Paulus ada di dalam penjara, Paulus bilang sama jemaat di Roma, saudara-saudara, aku ada di dalam penjara, Allah ada di sana. Allah bekerja waktu aku di penjara, Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan kepada siapa? Kepada dia di dalam penjara. Dan Rasul Paulus juga mau berkata kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa kalau kalian juga punya persoalan yang berat, mungkin lebih berat dari yang aku alami, dengar baik-baik, Allah bekerja di dalamnya untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi saudara-saudara, ketika kita menghadapi persoalan yang berat, ternyata kita memang diajarkan untuk tetap menceritakan Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, supaya siapa? Supaya apa? Supaya orang-orang yang juga mengalami persoalan yang luar biasa, mereka dikuatkan. Dan saya percaya ayat ini Roma 8 ayat 28, ini memberkati, ini mengkuatkan iman dari siapa? Dari jemaat-jemaat yang ada di Roma. Mereka tahu pada akhirnya bahwa betul apa yang dialami oleh Rasul Paulus di tengah penjara, Allah bekerja di sana, Allah kuatkan dia, Allah memberkati dia, dan juga Allah yang sama tetap akan memberkati kami sebagai jemaat pada waktu kami mengalami persoalan hidup. Jadi saudara-saudara, yang dilakukan Paulus adalah untuk mengkuatkan jemaat di dalam segala tekanan mereka, supaya mereka tetap percaya Tuhan sampai akhir hidup mereka. Amin. Saya mau berkata ini ayat yang menarik Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Saya mau berkata ini ayat yang sangat-sangat luar biasa, menarik sekali. Kenapa menarik Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang saya pelajari dalam bagian terakhir ini. Ketika Paulus ada di dalam penjara Bapak Ibu, artinya adalah Paulus dalam keadaan menderita. Ya, di dalam keadaan penderitaan. Paulus justru malah menceritakan tentang Allah yang berkuasa kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa Allah bekerja dalam segala penderitaan. Jadi saya sudah sempat jelaskan Bapak Ibu. Itu luar biasa. Jadi Rasul Paulus itu saudara-saudara dalam penderitaan yang sangat, dia tetap ceritakan Allah bekerja, kuasa Allah bekerja, Allah itu ada, Allah itu bukan Allah yang mati. Dalam segala kondisi hidup yang Bapak Ibu alami, yang saya alami, dengar baik-baik, Allah tidak mati. Allah ada di dalam segala persoalan kita. Yang menjadi persoalannya kita lari enggak, kita kalah enggak, kita tinggalkan Tuhan enggak, kita tinggalkan pelayanan enggak, kita kecewa enggak. Tapi yang dialami oleh Paulus ketika dia ada dalam penderitaan, dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah lari dalam pelayanan Bapak Ibu. Ini hebat. Dan juga kita menjadi orang percaya, kita perlu Bapak Ibu untuk menceritakan kebaikan Allah, kehebatan Allah kepada orang lain, supaya juga mereka tetap dikuatkan, supaya mereka melihat betul-betul ada Tuhan dalam hidup kita. Bagian yang kedua, di sini saudara-saudara, yang saya mau katakan kepada kita adalah hal yang menarik. Ayat yang tadi dalam Roma 8 ayat 28 adalah jemaat di Roma Bapak Ibu yang mengalami kesusahan, pada akhirnya menjadi kuat lagi iman mereka saudara-saudara, sehingga apa? Mereka ini tidak undur dari Tuhan pada waktu mereka mengalami penderitaan. Jadi ada jemaat yang sudah menjadi lemah, mereka sudah mulai mengalami kendor iman mereka. Tetapi waktu Paulus menuliskan surat dan berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, pada akhirnya apa yang terjadi? Saudara-saudara, jemaat tidak jadi undur.
mereka saudara-saudara tetap pada akhirnya setia sama Tuhan. Karena mereka melihat Rasul Paulus dalam penjara, dalam penderitaan. Tapi justru mereka lihat ada Tuhan dalam hidupnya, kuat, diberkati. Dan pada akhirnya yang terjadi dengan jemaat mereka juga tidak undur. Walaupun apa? Menghadapi banyak tekanan hidup, banyak penderitaan. Saya dan saudara juga harus bisa Bapak Ibu. Amin. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Lalu apalagi Bapak Ibu? Hal yang hebat di dalam Roma 8 ayat 28. Saya berkata kepada saudara-saudara, jemaat di Roma itu mengalami persoalan berat. Tetapi merasa ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Jadi waktu Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Jemaat yang ada di Roma, saudara-saudara, walaupun mereka menghadapi persoalan yang berat, mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bahwa betul di dalam Tuhan ada pengharapan. Masalah boleh terjadi, tetapi di dalam Tuhan ada pengharapan. Lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, jemaat dikuatkan dan diberkati, saudara-saudara. Lalu apa lagi? Satu lagi, saudara-saudara. Dalam Roma pasal 8, 28, pada akhirnya ketika Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, jemaat Roma Bapak Ibu mengalami persoalan yang berat, tetapi pada akhirnya mereka tetap setia kepada Tuhan. Ini poin penting sekali Bapak Ibu. Saudara boleh menghadapi persoalan yang berat, kita boleh menghadapi persoalan yang luar biasa, tapi kita diajarkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Ada satu ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus berkata begini, dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sudah menjadi ayat hafalan kita. Firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, ini hebat Bapak Ibu ya. Jadi saudara-saudara, justru Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, kalaupun kita harus mati, kalau kita mati di dalam Tuhan, mati di dalam melayani Tuhan, mati di dalam pemberitaan firman Tuhan, mati karena kita setia kepada Tuhan, Alkitab berkata itu bukan satu kerugian, itu adalah keuntungan. Jadi Bapak Ibu, dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan yang dialami oleh Rasul Paulus, dia tetap menceritakan kehebatan Allah. Dan pada akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini Bapak Ibu sungguh-sungguh memberkati kita. Jadi kita sudah membahas lagi satu poin Bapak Ibu ya. Kita sudah membahas satu poin, kita bicara tentang menghadapi pergumulan hidup. Ya, yang pertama yang kita pelajari Bapak Ibu adalah bagaimana cara Ayub menghadapi pergumulan hidup. Kita sudah belajar Ayub, saudara-saudara, menghadapi pergumulan hidup dengan apa? Memuji Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua kita sudah belajar Ayub menghadapi persoalan atau masalah beratnya atau masalah besarnya dengan ucapan syukur. Dan yang ketiga hari ini yang kita sudah pelajari adalah Ayub menghadapi masalah besarnya dengan menceritakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Tentunya saya tidak akan ulas lagi apa yang sudah saya sampaikan. Saya merasa ketika saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini, saudara-saudara, saya merasa saya diberkati Bapak Ibu. Saya dikuatkan dengan apa yang saya sampaikan. Dan doa saya, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini juga, saudara-saudara, diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau datang di hadapan Tuhan. Glory bagi Tuhan. Satu pujian kita boleh nyanyikan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Ya, kita boleh nyanyikan pujian itu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. amin. Dahulu, Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Sambil kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Allahku besar Dalam segala penderitaan yang kita alami, dahulu
ketika kita menyanyikan pujian ini. Segala tekanan hidup yang kita alami, ini sama saja kita sementara menceritakan kebesaran dan keajaiban Tuhan. Glory bagi Tuhan. Yes. Melakukan Perbuatan yang besar, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Boleh sama-sama katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Sama-sama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. kuasanya Tak pernah berubah. Katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perbuatan yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami yang terburuk sekalipun. Sebagaimana berita firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini. Ketika Ayub mengalami keadaan yang terburuk Tuhan. Tapi Ayub tetap masih menceritakan kebesaran Tuhan. Ayub tetap berkata, Engkau baik Tuhan. Ayub tetap berkata, Engkau maha kuasa Tuhan, Engkau besar, Engkau yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada kata-kata yang menghina Engkau. Tidak ada kata-kata yang meremehkan Engkau. Kata-katanya membangun banyak orang Tuhan. Kata-katanya mengkuatkan banyak orang. Dan inilah yang Engkau berkenan dalam setiap kehidupan kekristenan kami. Supaya ketika kami Tuhan mengalami tekanan-tekanan yang berat sekalipun, kami tetap menceritakan tentang kebesaran-Mu, tentang keajaiban-Mu. Kami belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Kami belajar untuk tidak menjelekkan orang lain yang mungkin menekan hidup kami. Tapi kami perlu berdoa buat mereka. Kami perlu menceritakan bahwa Allah itu baik. Allah itu tetap mengasihi mereka. Tuhan terima kasih. Kami percaya firman Tuhan hari ini mengkuatkan kami, menghiburkan kami. Supaya dalam kondisi berat sekalipun kami belajar seperti apa yang diajarkan oleh firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan supaya kami tetap menceritakan Allah, menceritakan kehebatan Allah walaupun kami dalam tekanan yang besar. Bapak terima kasih, hamba berdoa berkati kami semua. Berkati umat Tuhan, berkati juga semua kami yang sudah melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua diberkati oleh Tuhan, amin.
Firman Tuhan boleh mengkuatkan dan menghiburkan kita. Supaya kalau kita menghadapi persoalan, tetap ceritakan keajaiban Tuhan. Maka berkat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menginfokan lagi buat kita semua bahwa minggu besok kita masih ibadah online. Dan kita akan mulai mungkin di bulan Agustus untuk ibadah-ibadah di gereja kita, ibadah rutin dalam tatap muka. Kita akan mulai di bulan Agustus karena ada beberapa gereja dan memang akan sudah ada banyak gereja yang akan mulai di bulan Agustus. Nah, untuk itu kita tetap berdoa supaya daerah kita yang di mana kita tinggal, di mana gereja kita ada, sudah tidak lagi menjadi zona merah ya, tapi sudah menjadi zona hijau gitu ya. Ya, supaya kita tidak ada rasa takut untuk bisa beribadah. Dan tentunya kalau kita akan mulai ibadah lagi di gereja kita tetap harus mengikuti protokol kesehatannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Kita segera akan mengakhiri ibadah kita. Sama-sama kita mengatakan di hadapan Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Glory bagi Tuhan. Kami Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami berkata, Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Karena sampai hari ini, Engkau tetap pelihara kami. Kami masih melihat keajaiban Tuhan. Engkau beri kami nafas kehidupan. Engkau sudah memberkati ibadah kami juga dari awal sampai dengan selesainya. Bapak Surgawi, sebelum kami pulang, hamba berkatakan berkat Tuhan turun atas umat-umat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka. Anak-anak kecil kami, anak remaja kami, anak youth kami, orang-orang dewasa kami yang sakit, Tuhan. Hamba berkatakan dalam nama Yesus, bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Kami berkatakan Tuhan, darah Yesus sudah menyembuhkan kami. Dan tidak ada di antara umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Bapak terima kasih dalam aktivitas sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan tolong kami, berkati pekerjaan, usaha atau pencarian kami dalam bidang kami masing-masing di mana kami bekerja, profesi yang berbeda. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan hamba berkata Tuhan, hamba berdoa supaya kami semua umat Tuhan dalam kondisi yang saat ini mungkin masih dalam keadaan sulit, kami tetap cinta Tuhan, kami tetap rajin berdoa, kami tetap rajin membaca firman Tuhan, kami tetap rajin bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus bangkitkan semangat kami, jangan kerajinan kami, persekutuan kami dengan Tuhan secara pribadi, keluarga kendor, tapi kami semakin dekat dengan Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Bapak terima kasih, kami tetap berdoa buat bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati ekonomi kami Tuhan, supaya setiap anak bangsa dapat bekerja, tidak ada orang-orang yang dalam kesusahan lagi, tapi semua mereka Tuhan bisa bekerja dengan baik, sehingga anak bangsa kami bisa mendapat nafkah setiap hari. Tuhan berkati ekonomi apapun yang dilakukan oleh anak bangsa kami, bahkan ekonomi
menyeluruh di dalam bangsa kami. Tuhan berkati pemerintah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati presiden, para pejabat negara kami, sampai RT RW sekalipun, ada berkat Tuhan di dalamnya. Biar seluruh pejabat negara kami memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Berkati TNI, Polri, Tuhan yang menjaga keamanan bangsa kami, supaya bangsa kami penuh dengan damai, dan juga supaya boleh terjadi kerukunan antara etnis, antara suku satu dengan suku yang lain, antara agama satu dengan agama yang lain yang berbeda-beda. Tuhan, supaya kami tetap hidup rukun, kami tetap hidup berdampingan. Masalah boleh terjadi, tapi kami tetap hidup berdampingan Tuhan. Pendapat kami boleh berbeda, tapi kami tetap hidup berdampingan. Kami tetap hidup rukun. Kami tidak saling menyerang satu dengan yang lain. Kami saling menghormati satu dengan yang lain Tuhan. Biar kasih Tuhan ada pada bangsa kami. Tidak ada lagi para medis yang tertular COVID-19. Tidak ada lagi anak bangsa yang tertular dengan COVID-19 Tuhan. Tetapi semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak bangsa. Kami menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan, juga gereja-gereja di dalam tangan Tuhan, supaya juga mereka dapat beribadah dengan baik Tuhan di dalam ibadah-ibadah rutin mereka. Bapak, terima kasih. Ini doa kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, turunkan segala berkat-Mu atas hidup kami. Mari saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, bawalah seluruh berkat yang luar biasa ajaib dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menjadi bagian hati kita. Penyertaan yang sempurna yang dikerjakan oleh Allah Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini dan juga sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, ibadah kita sudah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.